Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa bil jalali wal halali wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya umat al-Islam wa ya rasulaki dan ansa an usyukum jami'an bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله العظيم. Segala puji hanya milik Allah. Malam hari ini kita adalah orang-orang pilihan yang mau melangkahkan kaki menuju majelis-majelis ilmu. Insyaallah dengan sabab-sabab kumpulnya kita di sini, mudah-mudahan ini menjadi sabab-sabab turunnya rahmat keberkahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semakin doyannya kita mengingat Allah, kita menjadi kelompok orang-orang yang di dalam ibadahnya segala bentuk ubudiyah itu menjadi sebuah kenikmatan. Makanya para sahabat, para tabi'in dan orang-orang saleh, mereka itu duduk-duduk di masjid nunggu datangnya azan. Kenapa? Mereka begitu menikmati ketika dia sedang berhadapan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata banyak manusia di akhir zaman ini yang kalau begitu datang azan dia ngeluh. Azan lagi, baru juga udah azan insyaallah. Ada orang yang begitu. Insyaallah selamat datang bos besar kita. Insyaallah. Ini syekh kedua setelah syekh yang syekh semua. Habis biasa lagi sibuk keluarga. Insyaallah. Makanya menikmati itu semua. Banyak orang yang baru sholat maghrib azan isya lagi, padahal belum kelar nonton sinetronnya. Apalagi lagi ada bola. Kenapa? Kita belum menikmati di dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak memuji Allah. Senantiasa pujian itu akan menangkat, akan mempertebal, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaddidu imanakum, qila kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru bi la ilaha illallah. Dan tadi kita sudah sedikit membaca banyak la ilaha illallah. Tahlil halal yuhallilu tahlilan la ilaha illallah. Orang-orang saleh itu melihat ciptaan Allah. Makanya ketika almarhum Ki Haji Arifin Ilham sering sampaikan, gurunya senang memelihara burung. Ketika dia melihat burung, dia meneteskan air matanya. Ketika dia melihat ikan, dia meneteskan air matanya. Kenapa? Dia menikmati betul. Ini makhluk Allah, suaranya indah, warnanya indah. Tetesan air demi tetesan suaranya bisa menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam kemarin saya nginap, Adi Ismail nginap di Gunung Pancar. Itu pulangnya pagi, pemandangan begitu luar biasa. Tapi begitu sampai di Sentul, Masya Allah, lebih nikmat lagi. Banyak yang jogging pakai seksi-seksi. Dan Pak RT belum tahu, di dekat Gunung Pancar itu ada namanya Gunung Batu. Ini kalau Pak RT tahu, ini besok survei. Jadi di Gunung Batu itu ada di sana itu nikah mut'ah, kawin kontrak. Oh, Masya Allah. Kasih tahu ya Ustaz. Pertama besok kata benar tim lirik kok. Insyaallah. Syekh yang kita curiga sama sekretaris. Selawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Semoga kita mendapatkan syafaat dari seorang Rasul yang awal syafi'in wa musyafa'ah, Rasul yang pertama dan terakhir diberikan syafaat, yang insan kamil, manusia yang sempurna, Habibullah, kekasih Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dijadikan sahabat-sahabat surga. Amin. Dan dibangkitkan tahta liwa'i Muhammadin, berdiri dengan tulisan yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi, kalau udah masuk surga, ini yang sepuh-sepuh, yang tua-tua ini awet muda lagi. Amin. Syafi'i udah sepuh sekarang, masuk surga awet muda. Amin. Orang tua kita Pak Naman, Bapak Andi, Pak Johari udah sepuh-sepuh, tapi begitu masuk surga muda lagi. Lagi pula kita nggak habis pikir, kalau orang tua yang sepuh-sepuh ini nggak awet muda, yang kesian bidadari. Masuk angin dulu, tiap hari nggak roti mulu. Hari ini kita tidak membaca kitab Riyadhus Shalihin seperti malam-malam sebelumnya, santai saja, Masya Allah. Hari ini ketika saya pulang sampai di Yasmin, saya buka medsos. Hari ini sedang viral bebasnya seorang tokoh agama, Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith. Maka malam hari ini saya tertarik untuk membahas. Bukan saya mengatakan benci dan cinta sama beliau, karena di sini kan beda warna nih, ada yang benci, ada yang cinta. Kita saling menghormati. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa di zaman terdahulu itu ada orang-orang yang tidak menghormati, mencintai para keturunan cucu baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah perlihatkan asasnya di dunia. Tadi saya mencatat di dalam kitab Tasawuf Syarah Burdah, dulu di Irak ini ada syarifah. Jadi syarifah ini untuk perempuan, habib itu untuk laki-laki. Syarifah ini meninggal suaminya. Begitu meninggal suaminya, dia menjadi seorang janda. Menjadi seorang janda. Ini ngomong janda, ini balik lagi, Ustaz. Iya. Memang yang janda. Tapi kalau mau data-data janda, insya Allah RT kita punya data. Tua semua. Tua semua tapi betul. Tapi memang begitulah ketika ditanya, wahai Umar bin Khattab, ditanya sama sahabat-sahabatnya, Umar bin Khattab itu sangat dikenal adil, luar biasa dalam kepemimpinannya. Kemudian orang yang pengen kenal Islam ini nanya, berapa banyak bala tentaranya Umar bin Khattab ini, saking begitu kuatnya. Apa kata orang-orang? Sahabatnya ribuan, pengawalnya ribuan. Apakah tinggi, berotot, besar badannya? Tidak, kata sahabat. Terus kemudian kata sahabat, pengawal Umar bin Khattab itu tidak lain adalah anak yatim dan janda-janda tua. Makanya senang malam hari ini, alhamdulillah Pak RT kita datang, mudah-mudahan istiqomah. Malam kemarin ini datang lebih banyak dari ini. Iya. Karena tahunya Pak RT mau datang dulu disambut, Masya Allah. Daripada kecewa semua, Pak RT-nya tidak datang, Masya Allah. Insya Allah malam hari ini beliau datang. Selesai acara beliau akan mengasihkan pengarahan 1 jam buat kita, Insya Allah. Kalau biasanya sampai jam 9, malam hari ini sampai jam 10. Jadi syarifah di Irak ini ketika wafat meninggal suaminya, dia menjadi miskin. Ketika dia menjadi miskin, dia datang ke salah satu orang alim. Dia tanya, siapa orang alim, seorang ustaz, seorang ulama yang kaya di kampung ini dan dermawan. Kemudian ditunjuklah rumah salah seorang ulama di saat itu. Begitu syarifah ini datang mengetuk pintu, apa kata syarifah tadi? Saya seorang janda. Bukankah engkau tahu seorang janda punya anak yatim itu harus disantuni? Bahkan fadilahnya ketika engkau memberikan kepadanya begitu sangat luar biasa di hadapan Allah. Apa yang keluar dari lisan seorang alim tadi? Jadi orang alim saja bisa kepleset lidahnya. Tiba-tiba dia mengatakan, apa bukti bahwa engkau adalah seorang syarifah? Saya tidak percaya engkau seorang syarifah. Tidak mungkin seorang syarifah memenuhi seperti dirimu. Lagi-lagi wanita syarifah ini mengatakan apa? Saya terpaksa, suamiku sudah meninggal dan anakku sedang kelaparan di rumah. Karena nggak dikasih, dia pergi.
Kemudian dia nanya lagi, siapa orang yang paling kaya di kampung ini? Ditunjukin. Ternyata rumah yang ditunjuk oleh orang di kampung itu adalah rumah orang Yahudi. Datang ngetuk pintu, orang Yahudi kebetulan orang baik. Orang Yahudi ini begitu tahu ibu ini adalah kelaparan anaknya dan seorang janda, Yahudi ini mengatakan, panggil anak-anakmu datang ke rumah ini. Kamu tinggal di sini, dikasih makan, dikasih uang, dikasih pakaian yang baik, dikasih tempat tinggal yang layak. Ulama ini di malam harinya dia bermimpi. Di dalam mimpinya itu terjadi bencana alam yang sangat luar biasa. Rumah-rumah datar dengan tanah. Kemudian di saat itu ulama ini melihat ada satu gedung yang mewah, yang besar, yang putih berdiri kokoh. Dia datang menghampiri itu dan di pintu itu ada Rasulullah. Lagi-lagi orang yang bermimpi dengan Rasulullah itu tidak pernah bohong dan pasti orang-orang pilihan. Dan walaupun ini orang pernah melakukan kesalahan, dia seorang alim. Orang alim itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Jangankan di akhirat Pak, di dunia itu kita ketemu sama orang punya ilmu kita nggak kenal, dia punya aura yang berbeda daripada orang lainnya. Kenapa? Ilmu itu mengangkat derajat seseorang. Makanya kalau pengen auranya naik menuntut ilmu, makin tinggi ilmunya, auranya makin dahsyat. Dia melihat Rasulullah bermimpi bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa kata orang alim ini? Ya Rasulullah, saya ingin masuk ke dalam gedung yang mewah, yang besar ini, yang kokoh ini. Cuma satu gedung ini yang tidak hancur. Apa kata Rasulullah? Yang boleh masuk dalam gedung ini hanya umatku. Kata orang alim ini, ya Rasulullah, saya adalah umatmu. Kemudian apa kata Rasulullah? Bukankah di dunia ketika ada seorang syarifah cucuku, dia datang meminta kepadamu, begitu dia meminta kepadamu, engkau bertanya, apa buktinya kalau engkau adalah cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang syarifah? Maka hari ini kata Rasulullah, saya pun bertanya kepadamu, apa buktinya engkau adalah umatku sementara cucuku kau usir? Bahkan sebelum dia meminta pun kau beri, mereka muliakan. Kemudian di saat itu dia terbangun. Begitu bangun pagi harinya mencari orang Yahudi yang sudah memberikan makanan kepada anak yatim ini, memberikan makanan, tempat dan pakaian. Karena kata Rasulullah, yang punya gedung besar kokoh ini yang tidak hancur itu milik orang Yahudi. Ulama ini nyamperin orang Yahudi kaya itu. Dia ngetuk pintu, dia tanya, mana anak yatim itu? Saya pengen ambil, saya pengen rawat dia. Orang Yahudi ini gak mau. Dia nanya, wahai ya, kau seorang alim, apa yang membuat engkau pengen menjemput janda dan anak-anak yatim ini? Kemudian dia mengatakan, saya bermimpi engkau punya gedung yang besar, yang mewah, yang kokoh, dan di situ ada Rasulullah. Kemudian apa kata orang Yahudi ini? Aku pun bermimpi bertemu dengan Rasulullah, makanya aku gak mau memberikan gedung anak janda dan anak yatim itu, karena aku ingin mendapatkan kemuliaan. Kemudian orang Yahudi itu mengatakan, saksikanlah wahai seorang alim, saya masuk Islam. Kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada ikhtilaf di sini nih. Bayan daripada hadis ini, ada yang mengatakan orang Yahudi ketika non Muslim bermimpi dengan Rasulullah. Ada ulama hadis yang mengatakan itu bisa saja terjadi karena dia adalah manusia pilihan. Tapi banyak juga yang mengatakan bayan daripada hadis ini, orang Yahudi ini sudah masuk Islam karena dia merasakan bagaimana nikmatnya di dalam hidup ketika ada anak yatim di dalam rumah. Baru dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Ini besok banyak yang cari anak yatim, tapi ibunya yang masih muda-muda. Kemudian Abdullah Al-Mubarak di pojok senyum-senyum pengalaman. Abdullah Al-Mubarak ketika musim haji, dia menaiki kendaraannya membawa harta bekal yang banyak. Kemudian di perjalanan dia melihat ada nenek-nenek yang mengambil bangkai. Bangkai ini diambil. Kemudian Abdullah Al-Mubarak tegur,
"Wahai bunda, kenapa kau ambil bangkai itu?" Apa dia bilang? "Saya mengambilnya untuk saya makan." Kata Abdullah Al-Mubarak, "Itu haram bagimu untuk kau makan." Kata nenek tua ini, "Haram bagimu tapi halal bagiku." Abdullah Al-Mubarak kaget dengan jawaban ini. Kemudian dia turun dari kendaraannya, kemudian bertanya, "Kenapa engkau mengatakan haram bagiku dan halal bagiku?" Dia mengatakan, "Halal bagiku karena engkau orang yang berada, punya uang, bisa beli yang halal. Ini bangkai haram bagiku karena dalam kondisi darurat." Dalam kondisi darurat, daripada kita wafat, yang haram-haram jadi halal. Nenek ini bilang, "Anak-anak saya di rumah itu udah berhari-hari, udah lemas, oleng kepalanya karena saking laparnya. Kalau saya tidak membawa bangkai ini pulang, dia bisa mati kelaparan." Maka Abdullah Al-Mubarak melakukan apa? Semua bekalnya, semua dinar yang dia bawa di saat itu diberikan kepada nenek tua tadi. Nggak jadi hajinya. Abdullah Al-Mubarak nggak jadi hajinya, dia pulang. Ini nenek diberikan semua makanannya, bekalnya, uangnya, dinarnya dikasihkan, diberikan semuanya. Selang beberapa bulan, jamaah haji sudah pulang. Kemudian jamaah haji ini mengatakan kepada Abdullah Al-Mubarak, "Wahai Abdullah Al-Mubarak, berhari-hari kita bersama di kota Mekah, kita melakukan ini, kemudian melakukan ini." Kemudian orang yang lain pun datang mengatakan ucapan yang sama, bahwa dia bertemu dengan Abdullah Al-Mubarak. Dia kaget, tapi cuma diam. Karena tetangganya satu kampung udah tahu dia pengen haji, tapi nggak jadi karena semua hartanya diberikan kepada nenek yang miskin tadi. Lagi-lagi kita ngomongin Syarifah sama habaib. Abdullah Al-Mubarak ini nanya tadinya, "Ismuk man?" atau "Man ismuka?" siapa nama? Kemudian siapa nama ayahmu? Dia menyebutkan ayahnya dan sampai kepada Rasulullah SAW. Maka dia seorang syarifah, maka ditolonglah sama Abdullah Al-Mubarak sehingga nggak jadi haji. Tapi nggak jadi haji, semua orang yang menunaikan haji di tanah itu mengatakan dia melihat Abdullah Al-Mubarak di Mekah. Dia melihat dia sedang tawaf, dia melihat sedang berdoa di depan Ka'bah. Dia Abdullah Al-Mubarak, dia bingung. Di malam harinya dia bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi gak mungkin bohong kalau sudah mimpi bertemu dengan Rasulullah. Bahkan kita sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang paling nikmat di dalam hidup ini, tidak ada yang paling indah di dalam kehidupan kita di dunia ini, kecuali kedua bola mata kita bisa melihat wajahnya Rasulullah walaupun dalam keadaan kita sedang bermimpi. Kata Rasulullah dalam mimpinya itu, "Wahai Abdullah Al-Mubarak, setelah engkau memberikan hartamu kepada cucuku Syarifah tadi, maka semenjak itulah aku menggantikan para malaikat yang menggantikan posisiku melakukan ibadah haji. Dan ini bukan hanya tahun ini saja, wahai Abdullah Al-Mubarak, sampai yaumil kiamah malaikat ini akan terus menunaikan ibadah haji, yang mana pahalanya akan diberikan kepada Abdullah Al-Mubarak." Kenapa? Dia begitu memuliakan cucu daripada kita tercinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun gak semua habaib juga benar. Makanya kalau bapak ngomong-ngomong sama orang Empang, itu orang-orang sering ngomong di Empang itu kalau cari habib yang mabok itu satu truk juga gak muat di Empang Bogor. Tapi ketika dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan benci kelakuannya, tapi jangan benci dirinya. Kenapa? Di dalam tubuhnya ada darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah jam 9. Lanjut lagi kan ya? Saya menyampaikan satu lagi. Ada seorang imam. Ini imamnya tasawuf, Imam Junaid. Kalau orang tasawuf siapa yang tidak kenal? Dan semua orang Islam itu sebetulnya bertasawuf. Imam Junaid ini sebelum dia menjadi seorang wali, sebelum dia dikenal menjadi imamnya orang tasawuf, Imam Junaid ini seorang penggulat. Seorang penggulat yang besar yang tidak pernah terkalahkan.
setiap tahun itu ada turnamen, yang mana turnamen itu diberikan hadiah yang besar oleh kepala negaranya. Dan Imam Junaid ini selalu menangkan setiap tahun. Dikenal di mana-mana namanya seorang penggulat yang hebat. Pada suatu hari, Imam Junaid ini ditantang sama seorang kakek-kakek yang sudah tua. Ini udah final. Ini kakek tua ini sekali pukul sama Imam Junaid juga bakal bisa mati dia. Tapi begitu dia sedang berhadapan dengan Imam Junaid, masuk di dalam lingkungan untuk bertarung, apa kata kakek tua ini? Wahai Imam Junaid, saya ikut bertarung ini bukan saya hebat, bukan karena saya berotot, saya sudah tua, tapi saya sedang sangat miskin. Saya nggak punya apa-apa, dan saya adalah cucu dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia Habib, dia cucu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Habaib itu anak Fatimah. Jadi kalau sanad kita itu dari laki-laki ke laki-laki, tapi khusus untuk Fatimah, Habaib itu adalah putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Fatimah. Kemudian anak-anak Fatimah itu Habaib semuanya. Kemudian anak Ali karramallahu wajhah yang bukan dari Fatimah itu bukan Habib. Jadi gak semua Arab itu Habib. Penggulat ini seorang Habib. Ketika dia dibisikkan di telinganya bahwa aku adalah seorang Habib dan aku miskin, aku ikut lomba ini hanya untuk mendapatkan hadiah. Lomba itu bukan judi, karena yang ngasih hadiah itu kepala negaranya. Makanya besok kalau Pak RT bikin lomba mancing, siapa yang menang nomor 1 dikasih rumah. Woi, masya Allah. Itu cakep tuh, kasih motor, lomba apa kayak gitu, pancok juga jadi. Masya Allah. Kemudian begitu dia tahu bahwa ini ada cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seorang Habib, getar badannya Imam Junaid ini. Kemudian dia kalah dalam gulat itu, dia pura-pura kalah. Kemudian semua orang mengatakan, ada apa ini Imam Junaid? Kok dia bisa kalah padahal dia hebat cuma sama kakek-kakek tua? Sehingga di saat itu banyak anak muda yang pengen nyoba, saya pengen coba nih kakek. Tapi Imam Junaid jangan. Dilarang sama Imam Junaid. Kemudian di malam harinya pun lagi-lagi dia bermimpi bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Wahai Imam Junaid, saat engkau memuliakan cucuku, engkau pura-pura mengalah, padahal ini luar biasa mengangkat namamu. Bahkan engkau bisa membeli dunia dengan harta, dengan hadiah yang diberikan oleh kepala negara tersebut. Tapi kau pura-pura kalah. Maka semenjak engkau pura-pura kalah itu, maka aku angkat derajatmu dunia akhirat. Cuma gara-gara gulat, Imam Junaid jadi wali. Insya Allah. Jadi apapun bisa menjadi jalur kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tasawuf itu adalah jalan tangga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja, mohon maaf. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.